Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya ila mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa alhamdulillah wa la quwwata illa billahi aliyil azim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmatnya, hidayahnya, dan nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga pada malam hari ini insya Allah kita akan melaksanakan webinar. Mudah-mudahan diberikan keberkahan ya. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, para tabiin, dan kepada kita semuanya selaku pengikutnya. Mudah-mudahan dia nanti mendapatkan syafaatul semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah teman-teman. Sebelum masuk ke acara inti ya, kita buka dulu webinar ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Selanjutnya, insya Allah, selanjutnya kita materi ya yang akan disampaikan oleh Ustaz Asad. Apakah Ustaz Asad sudah terhubung? Sudah, alhamdulillah. Teman ya Ustaz. Oke, baik. Insya Allah teman-teman, selanjutnya acara inti penyampaian materi dengan tema 10 mindset yang salah dalam hafal Al-Quran. Insya Allah akan disampaikan oleh guru kita, Ustaz Muhammad Asadullah, selaku founder Lembaga Khadimul Quran. Kepadanya dengan segala hormat saya persilahkan. Oke, syukran, jazakillah khair, barakallahu fiik. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin wa qaidil mujahidin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin, kita semua di sini masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan yang sangat luar biasa, kenikmatan yang sangat-sangat berlimpah. Bahkan saking berlimpahnya, saking banyaknya, mustahil untuk kita bisa menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apa kata Allah? Jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Karena apa? Karena saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Oleh karenanya, saya mengajak kepada teman-teman semua, mari kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa berbicara, kita bisa ikut kajian, kita bisa mencari ilmu. Semua ini adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Maka tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan menggunakan tubuh kita ini dengan kebaikan. Ya, misalnya kayak seperti ini, antum ikut kajian, ya, antum belajar, antum perbanyak ibadah, antum perbanyak amal soleh, karena itulah adalah salah satu contoh kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah segala nikmat pun akan ditambahkan. Apa kata Allah? La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, kata Allah, maka pasti aku akan tambahkan nikmatnya untuk kamu. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi kalau kamu kufur, kalau kamu nggak mau bersyukur, maka ingat, azabku sangatlah dahsyat, sangatlah pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa salawat bering salam kita senantiasa curah limpahkan kepada siapa? Pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah yang penuh kegelapan ke zaman Islam yang terang benderang. Dan semoga kita semua di sini menjadi sebenar-benarnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni yang senantiasa melaksanakan sunnah-sunnahnya, bukan justru yang meninggalkannya. Tapi sebelum kita mulai, Anda pengen tahu nih, coba teman-teman semua ya, siapa namanya dan asal dari mana, coba antum tulis di kolom komentar ya. Antum ya namanya siapa, asal dari mana, dan berapa umurnya. Jadi Anda pengen tahu nih ya, kira-kira yang paling banyak tuh dari mana sih? Ya, apakah dari Jakarta, dari Sumatera misalnya? Ya, silakan ya sebutkan nama antum siapa, ya, asalnya dari mana, dan berapa umurnya. Jadi Anda pengen tahu nih, ya, kira-kira nih banyak ini anak muda atau orang tua nih? Ya, Masya Allah ya. Coba tulis ya, namanya siapa, ya, lalu asalnya dari mana, dan berapa sih umurnya gitu ya. Masya Allah ada Jundi dari Malang, 21 tahun, Masya Allah, ahlan. Ada Aal, 27 tahun, Masya Allah. Ya, beragam ya, Masya Allah ya. Ada yang 21 tahun, ada yang 30 tahun, Masya Allah. Ada yang 17 tahun, luar biasa. Ada yang 19 tahun, ada, ternyata banyak yang 17 tahun ya. Ada yang 17 tahun. Dan Masya Allah ada yang 47 tahun, Masya Allah. Alhamdulillah Bu Elisa ya. Ada dari Bandung 21 tahun dan sebagainya, Masya Allah ya. Ini luar biasa banget ya, luar biasa. Dan juga ada nih dari Bu Rini ya, dari Tangerang 40 tahun, Masya Allah, luar biasa. Ada Umu Fakih dari Bekasi 39 tahun, Masya Allah, luar biasa. Jujur ya, saya sangat senang banget ya. Saya sangat sangat senang sekali karena antum ya, walaupun kita beda-beda kota, betul ya. Antum ada yang di Bekasi, ada yang di Makassar, ada yang di Sumatera, ada yang di Jakarta, ya. Dan anak di Turki, ya, dan saya di Turki. Tapi Masya Allah dengan wasilah Zoom ini, kita bisa berkenalan, kita bisa silaturahim, kita bisa saling memberikan ilmu. Dan semoga doa saya kepada antum semua, doa kita kepada kita semua, semoga dengan adanya majelis ini, dengan adanya kajian pada malam ini, semoga kita pun dipertemukan kembali di surganya Allah kelak. Ya, dan ana meminta kepada antum, ya, kalau antum nggak lihat saya, coba antum panggil saya, antum cari saya. Ya, pokoknya kita semua di sini ya, insya Allah kita akan masuk bareng-bareng, masuk bersama kemana? Ke surga Firdaus. Amin. Ya, silakan di komen amin ya. Ya, semoga kita semua bisa masuk ke surganya Allah. Amin. Ya, teman-teman semua ya, ahlan wa sahlan yang sudah hadir pada malam ini, ya jujur saya sangat senang banget ya, karena ya ada puluhan orang dan insya Allah ini akan terus bertambah ya, akan terus bertambah, yang dimana mungkin bisa 100 lebih insya Allah ya, walaupun kita beda jarak, bahkan beda waktu ya. Di saya di sini ya jam berapa sekarang, di Turki jam 4:10 ya, jadi saya baru sholat asar di sini, sementara antum di Indonesia sudah malam ya, sudah jam 20:10, Masya Allah. Walaupun kita berbeda waktu, berbeda tempat, tapi insya Allah kita bisa bersilaturahim insya Allah. Teman-teman semua yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema kita hari ini adalah tema yang belum pernah Anda bahas sebelumnya. Jadi kalau teman-teman semua yang mungkin pernah atau sering ikut kajian Khatimul Quran, ya. Jadi kajian ini adalah kajian yang baru pertama kali saya selenggarakan. Ya, jadi kan kalau sebelumnya di bulan lalu ya saya sudah membahas tentang bagaimana cara nikmat ketika murojaah. Lalu saya pun sudah membahas seputar apa? Seputar bagaimana metode menghafal dan sebagainya. Saya pun sudah memberikan, misalnya ada beberapa ayat motivasi untuk menghafal Quran dan sebagainya. Dan hari ini, malam ini kita akan membahas apa? Tentang 10 mindset yang salah ketika menghafal Quran. Dan ini harus antum apa? Harus antum perbarui, antum perbaiki. Yang mungkin awalnya kurang tepat, ya, yang awalnya salah-salah, insya Allah kita perbaiki bersama. Ya, kita pokoknya dari hari ini, ya malam ini kita sepakat, kita berkomitmen dulu, ya. Kita harus mengetahui 10 mindset ini, ya, dan kita perbaiki. Yang awalnya salah, yang awalnya keliru harus kita perbaiki. Ya, sebelum kita lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri ya. Nama saya Muhammad Asadullah atau bisa panggil Asad. Ya, saya asli Sukabumi. Jadi saya lahir di Sukabumi tanggal berapa? 13 Desember 2021. Jadi alhamdulillah insya Allah ya tahun ini umur saya insya Allah di 24 tahun insya Allah. Ya, 23 tahun, Afan. Pendidikan. Pendidikan anak TK di TK ITS Zahra Sukabumi, SD di SD Taman Bogor, SMP di SMP ITSK Sukabumi, dan
SMA di Pondok Pesantren Terpadu Darul Quran Mulia di Bogor. Dan alhamdulillah sekarang ya sedang melanjutkan studi di mana? Di Turki. Lebih tepatnya di Igdir University di kota Igdir di Turki, alhamdulillah. Untuk kesibukannya saya pun kuliah, saya pun mengajar di Khadimul Quran. Ya, jadi Khadimul Quran adalah lembaga yang saya dirikan, yang kami dirikan saya Ustadz Anam, Ustadz Hanzola, yang kami dirikan dari 3 tahun lalu. Jadi mungkin juga ada beberapa teman yang sudah dari dulu ikutin kami ya. Jadi kami ini lembaga online. Jadi bagi antum yang mungkin pengen menghafal, pengen murojaah dan sebagainya, jadi kami ini punya lembaga online namanya Khadimul Quran. Ya bisa dicek di Instagram ya khadimul.quran. Alhamdulillah ya sudah berjalan 3 tahun. Ya nanti tanggal 16 Desember kita akan ulang tahun ketiga. Yang dimana alumninya itu sudah ribuan santri. Ya, dan untuk sekarang aja ya hari ini per hari ini, alhamdulillah biidznillah dengan seizin Allah ada sekitar 140 lebih santri yang aktif belajar dan ada 21 pengajar serta ada sekitar 4 sampai 5 admin yang berjuang di Khadimul Quran. Jadi mungkin nanti insya Allah di akhir pun Anda akan menjelaskan, Anda pun akan mempromosikan seputar Khadimul Quran. Saya pun menjadi content creator ya di Instagram namanya @sedullah. Mungkin bagi teman-teman semua yang belum follow IG-nya, boleh di-follow dulu ya. Karena insya Allah Instagram saya itu membahas seputar Al-Quran, seputar menghafal dan sebagainya. Dan terakhir, Anda pun menulis sebuah buku, ya, menulis beberapa buku, ya. Alhamdulillah total yang sudah diterbitkan ada 6 buku. Nanti pun di akhir akan saya jelaskan insya Allah. Dan terakhir, ya, bagi teman-teman semua pun yang mungkin pengen saling save nomor WA, ya, WhatsApp ya. Boleh insya Allah ya. Jadi silakan hubungi nomor Turki Anda ya di 90 536 249 Jadi silakan aja di screenshot atau di save dulu. Nanti di akhir kajian bisa antum saling save sama Anda insya Allah. Tapi kita mulai ya ke pembahasan utama kita hari ini. Teman-teman semua, ada 10 mindset ya, 10 pola pikir yang salah, yang keliru dan harus segera kita perbaiki. Ya. Jadi ketika antum hari ini, antum malam ini merasa dirinya ya ada 10 mindset ini maka antum harus perbaiki ya. Antum harus apa? Antum harus segera perbaiki. Yang awalnya salah, antum harus benar-benar diperbaiki langsung. Ya, karena 10 mindset ini yang merusak kesuksesan kita dalam proses menghafal gitu ya. Jadi silakan dicatat ya. Siapkan bukunya, ya, siapkan pulpennya atau mungkin boleh di HP, boleh silakan di HP. Dan juga yang paling penting antum fokus dengarkan apa-apa yang disampaikan. Karena insya Allah Anda berikhtiar semua yang disampaikan oleh Anda pada malam ini insya Allah semua ilmu, insya Allah. Oke. Yang pertama, mindset pertama ya. Mindset pertama adalah menghafal itu sulit. Ya, ubah kemana? Ubah ke menghafal itu Allah yang mudahkan. Jadi salah satu keluhan yang sering kali kita temukan di kalangan para penghafal Quran, terutama mereka yang baru mulai menghafal, mereka mengatakan apa? Ustaz, menghafal Quran itu sulit banget, susah banget, gak masuk-masuk, gak lancar-lancar. Ya, kalau antum pola pikirnya, antum mengatakan ini terus menerus, antum bilang sulit menghafal, susah menghafal, gak masuk-masuk, kenapa? Antum gak bakal dimudahkan. Ingat ya, kalau pola pikir antum, kalau mindset antum bilang terus misalnya menghafal sulit, menghafal susah, menghafal itu nggak masuk-masuk, ya akhirnya apa? Ya akhirnya nanti antum benar-benar nggak masuk hafalannya. Maka ubah mindset apa? Bahwa menghafal itu Allah yang mudahkan. Jadi kalau antum mengeluh, ya antum senantiasa mengeluh bilang, ya Allah susah banget menghafalnya. Ya, tapi ubah mindsetnya kemana? Bahwa menghafal itu Allah Subhanahu wa taala yang mudahkan. Karena Allah yang berjanji. Apa kata Allah? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir." Apa kata Allah? Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran itu untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Jadi ayat ini pun bisa kita artikan dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk apa? Lidzikri, untuk diingat. Itu kata Allah. Untuk dihafal, untuk dipelajari. Fahal mimudakir. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Jadi kita harus memiliki mindset bahwa Allah yang sudah berjanji. Allah telah berjanji bahwa Quran itu mudah dihafal, mudah dipelajari, mudah diamalkan. Kalau kita berusaha. Jadi kalau antum misalnya baru mulai menghafal dan antum langsung bilang,
ya Allah susah banget sih menghafalnya. Ini kurang tepat, ini salah. Ya maka ubah ya bahwa menghafal itu sulit, kita ubah menjadi apa? Menjadi bahwa menghafal itu Allah yang mudahkan. Jadi ketika kita apa namanya? Kita itu memiliki mindset seperti ini, insya Allah pasti Allah mudahkan. Karena Allah itu tergantung apa? Tergantung prasangka hambanya. Kalau kita berprasangka buruk bahwa menghafal itu sulit, ya mungkin ketika di awal memang sulit karena belum terbiasa. Maka tugas kita berusaha, berjihad. Maka Allah akan memudahkan. Karena Allah berjanji, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang-orang yang bersungguh-sungguh, yang mati-matian ketika dia berjuang, maka kami akan berikan jalan keluar baginya. Jadi kalau antum pengen dimudahkan, antum harus berjuang dulu. Yang nggak mungkin tiba-tiba dimudahkan. Misalnya seperti ini, kayak antum ketika kecil. Apakah antum mungkin langsung berjalan? Apakah antum mungkin langsung berlari? Nggak mungkin. Pasti dari merangkak dulu, jalan pelan-pelan dulu, dituntun dulu. Betul ya? Atau ketika SD misalnya. Antum pasti nggak bisa langsung menghitung banyak. Pasti di awal dari apa? Satu tambah satu. Ya, dua tambah dua. Nggak mungkin langsung bisa dua kali dua berapa. Kita nggak langsung bisa seperti itu. Ada apa? Ada prosesnya. Jadi jangan sampai kita mengatakan bahwa menghafal itu sulit, kita nggak bisa menghafal, kita nggak masuk-masuk, itu kurang tepat pemikirannya. Tapi kita ubah mindsetnya bahwa menghafal itu Allah yang pasti mudahkan. Karena Allah berjanji bahwa dan sungguh telah kami mudahkan kata Allah Al-Quran untuk kita hafalkan, untuk kita pelajari. Fahal mimudakir, maka adakah orang yang mau mengambil pelajarannya? Jadi kalau kita mengambil hikmahnya, ya, pasti banyak hikmah yang kita dapatkan. Ketika kita misalnya sulit menghafal, tapi kita bersabar, kita senantiasa berusaha, maka ada pelajaran yang bisa diambil apa? Kita akan mendapatkan pahala yang berlimpah. Kita pun akan mendapatkan pahala kesabaran dan juga sebagainya. Jelas itu yang pertama. Lanjut, yang kedua. Yang kedua adalah ada orang mengatakan bahwa menghafal itu harus dengan waktu tertentu. Misalnya seperti ini, 30 juz dalam sebulan. Atau misalnya 30 juz dalam setahun. Itu misalnya, afan, menghafal itu harus 2 tahun dan 3 tahun dan sebagainya. Apakah ini tepat? Kurang tepat. Karena ingat teman-teman semua bahwa menghafal Quran itu tidak ada patokan waktunya. Ingat ya, menghafal Quran itu tidak ada patokan waktunya. Kita nggak harus misalnya menyelesaikan 30 juz dalam waktu 3 minggu misalnya, atau 3 bulan yang mengatakan, atau 3 tahun, nggak ada yang mengatakan seperti itu. Nggak ada dalilnya, nggak ada perintahnya dari Allah, nggak ada perintahnya dari Rasul. Perintahnya apa? Kita baca, kita hafalkan, kita berjuang dengan Quran dan sebagainya. Ya, jadi ada orang mengatakan kayak kita harus menghafal Quran 30 juz dalam setahun. Ya, kalau kita buat target boleh silakan. Misalnya ada pondok buat target boleh silakan. Tapi kalau kita mewajibkan, ya seakan itu wajib, kita menghafal setahun itu wajib. Dan itu kalau kita misalnya lewat dari itu kita salah, kita gagal, itu yang kurang tepat. Jadi banyak orang yang memiliki mindset bahwa kayak misalnya menghafal harus setahun misalnya, dan dia gagal, kenapa? Dia menyerah, dia nggak semangat menghafal, dia nggak semangat murojaah. Ya, sebagaimana orang yang misalnya dia murojaah untuk misalnya dia murojaah buat lancar. Ya, ini kurang tepat. Murojaah itu bukan buat lancar, tapi buat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ubah mindsetnya bahwa menghafal itu bukan dengan waktu tertentu. Gak harus tahun 2 tahun, gak harus 3 tahun 4 tahun, gak harus. Tapi ingat ya, menghafal itu tidak ada patokan waktunya. Karena para sahabat aja, bayangkan sahabat Rasulullah SAW. Contohnya siapa? Pertama, Ibnu Umar. Ibnu Umar, anak Umar bin Khattab, menghafal dan mempelajari Al-Baqarah berapa tahun? Selama 8 tahun. Dan beliau juga pernah berkata, Umar bin Khattab, ayahnya ya, mempelajari Al-Baqarah selama 12 tahun. Manakala dia menghatamkannya, maka dia menyembelih onta. Bayangkan, Ibnu Umar menghafal Al-Baqarah yang cuma berapa? Mungkin cuma 2 juz setengah doang. Bayangkan, 2 juz setengah doang. Bukan 25 juz, tapi 2,5 juz. Berapa tahun? 8 tahun. Sementara kita yang mungkin baru 8 bulan menghafal, atau mungkin baru 8 hari menghafal. Ketika kita sulit menghafal, ya Allah kok sulit ya? Kok susah ya? Kok nggak bisa-bisa ya? Kok nggak masuk-masuk ya? Ini kurang tepat. Karena para sahabat pun menghafal Al-Quran bertahun-tahun. Ada prosesnya. Sebagaimana Rasul seperti itu. Jadi Rasul itu ketika Quran diturunkan,
Berapa tahun? 23 tahun. Salah satu hikmahnya untuk apa? Untuk mudah dihafal. Ya, jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Quran secara berangsur-angsur ya, secara perlahan ya, tidak langsung semuanya langsung ke dunia. Untuk apa? Salah satu hikmahnya untuk mudah dihafal, mudah dipelajari, mudah diamalkan. Sementara kita yang mungkin baru sebulan, baru 2 bulan, atau setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, kita mengeluh, ya Allah nggak hafal-hafal ini, nggak lancar-lancar ini, dan sebagainya. Ya, dan ingat teman-teman semua, ingat ya, sukses menghafal itu bukan dia paling cepat, tapi dia yang kuat bertahan. Karena ada orang yang cepat menghafal, bisa menghafal setahun 2 tahun, tapi ternyata apa? Ternyata dia tinggalkan Al-Quran, dia nggak murojaah, dia nggak menghafal lagi dan sebagainya. Maka ubah mindsetnya bahwa menghafal itu bukan tentang seberapa cepat, tapi tentang seberapa kuat kita bertahan. Banyak orang yang mati-matian menghafal, mati-matian ziyadah, tapi dia tidak mau mati-matian ketika murojaah. Ya, maka ubah mindsetnya bahwa ya menghafal itu tidak harus dengan waktu tertentu. Tapi ingat ya, menghafal itu seberapa kuat kita bertahan, ya berapapun waktunya nggak apa-apa, walaupun lama, walaupun mungkin 20 tahun nggak apa-apa. Sinyalnya nggak bisa. Karena Rasul aja berapa tahun? Rasul aja 23 tahun. Ya gitu ya. Dan ingat Allah Subhanahu wa taala pun menyampaikan bahwa kita dilarang. Kita dilarang untuk apa? Untuk cepat-cepat menghafal. Apa kata Allah? La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Apa kata Allah? Kata Allah, janganlah engkau Nabi Muhammad SAW gerakan lidahmu itu untuk membaca Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya atau cepat-cepat menghafalnya. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Jadi ayat ini adalah ayat apa? Ayat teguran kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Nabi Muhammad pernah di satu fase, ya, beliau ini pengen cepat-cepat menghafal, pengen cepat-cepat menguasai Quran. Tapi justru Allah tegur, Allah berikan peringatan. Wahai Nabi Muhammad, jangan cepat-cepat, jangan buru-buru, karena sesungguhnya Allah yang akan mudahkan itu. Ya, dalam ayat itu pun Allah menyampaikan, "Fata'ala Allahul Malikul Haqq wa la ta'jal bil Qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyuh wa qur rabbi zidni ilma." Apa kata Allah? Maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya. Dan janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa, terburu-buru dalam membaca Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu. Dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah aku ilmu. Ya, Rabbi zidni ilma. Ya. Jadi ayat ini apa hikmahnya? Jadi Allah bilang kepada kita, ya, bilang kepada Nabi Muhammad dan juga kepada kita, wala ta'jal bil Quran. Jangan terburu-buru dengan Quran, jangan terburu-buru dalam membacanya, jangan terburu-buru dalam menghafalnya. Karena apa? Ya, menghafal itu butuh proses. Ya, kita nggak boleh cepat-cepat. Karena biasanya yang menghafal dengan cepat ternyata cepat juga hilangnya. Man hafidha sari'an nasiya sari'an. Jadi ada ungkapan bahasa Arab, ya, barang siapa yang menghafal dengan cepat, hilangnya juga dengan cepat. Jadi tenang aja, ya. Kita nggak usah buru-buru, ya. Karena ingat ya teman-teman semua, mindsetnya bahwa menghafal itu bukan tentang seberapa cepat, bukan tentang seberapa banyak, tapi tentang seberapa dia kuat bertahan dan mampu mengamalkan ayat-ayat yang dihafalkan. Ya, jadi jangan sampai kita mengejar cepat menghafal, ya, tapi kita kejar apa? Kejar nikmatnya. Perlahan tapi pasti itu paling paling bagus. Ya, jangan sampai kita pengen cepat-cepat menghafal, ternyata apa? Ternyata cepat juga hilangnya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Lanjut. Poin ketiga. Ya, mindset yang salah ketiga adalah ketika apa? Ketika ada orang mengatakan bahwa sukses menghafal itu ketika dia bisa menghafal 30 juz. Ini kurang tepat. Ya, jadi dia fokus menghafal ziyadah, 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 ziyadah. Dia fokus murojaah, 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 murojaah. Tugasnya buat apa? Buat lancar 30 juz. Ini kurang tepat. Ya, karena yang paling tepat apa? Ingat ya, sukses menghafal itu ketika kita bertambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap ya. Sukses menghafal itu bukan tentang seberapa dia cepat menghafal, bukan tentang seberapa banyak dia menghafal, bukan tentang seberapa lancar dia hafalannya.
Tapi ketika dia apa? Ketika dia menghafal dan ketika itu juga dia bertambah kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang menghafal Quran misalnya, afwan, dia hafal 30 juz, tapi dia sering ngomong kasar. Dia misalnya pacaran, afwan, afwan banget misalnya. Dia sebagainya. Maka dia belum sukses. Karena sukses adalah ketika apa? Ketika dia bisa menambahkan kenikmatannya, kenikmatan ibadahnya, atau kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalaupun misalnya kita menghafal Quran 30 juz, ya. Tapi kita misalnya afwan masih pacaran, ngomong kasar, nonton video-video yang aneh dan sebagainya, maka ini belum sukses. Ya. Tapi misalnya kita yang merasakan misalnya kita menghafal, tapi ternyata kita nggak hafal-hafal, kita nggak lancar-lancar. Bahkan mungkin kita cuma 1 juz hafalannya. Dikit banget hafalannya. Tapi kita bertambah kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita makin rajin sholat, kita nggak pacaran, kita jaga dari makan-makan haram dan sebagainya. Maka inilah adalah sukses yang sesungguhnya. Ya, ingat ya, ini adalah sukses sesungguhnya. Jadi ubah mindsetnya bahwa sukses menghafal itu bukan ketika kita bisa hafal, tapi ketika kita apa? Bertambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang yang menghafal 30 juz, tapi ternyata apa? Ya dia itu, misalnya afwan, pacaran, ya bahkan ada yang berzina dan sebagainya. Maka ubah mindsetnya bahwa kita menghafal, kita bukan mengejar lancarnya, bukan mengejar hafalnya, tapi mengejar ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menyampaikan, "Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin." Apa kata Allah? Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran itu Al-Quran dari Tuhanmu. Penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi Quran itu diturunkan, tujuan utamanya bukan dihafal. Ya, bukan untuk kita baca saja. Memang bagus kita bisa menghafal, bagus kita bisa membaca. Bahkan sangat dianjurkan. Ya sangat bagus. Tapi ada yang lebih penting daripada menghafal. Ada yang lebih penting daripada membaca. Apa itu? Menjadikan Quran sebagai mau'izah, sebagai pelajaran. Wa syifa'ul lima fis sudur, menjadi penyembuh bagi penyakit hati kita. Wahuda, dan juga menjadi apa? Menjadi petunjuk, menjadi hidayah. Wa rahmatul lil mu'min, dan menjadi rahmat bagi kita. Ya. Jadi ubah mindsetnya. Sukses itu bukan ketika hafal. Ya, bukan ketika kita lancar, tapi ketika kita bisa menjadikan Quran sebagai mau'izah, sebagai nasihat, sebagai pelajaran, sebagai syifa, sebagai obat bagi hati kita, sebagai hidayah, huda, dan juga sebagai rahmat bagi kita orang-orang yang beriman. Ya. Jadi salah satu kesan fatal yang saya temukan di kalangan para penghafal Quran, yang mereka mengatakan, aku sukses ketika aku hafal. Enggak, ini kurang tepat. Karena sukses itu ketika apa? Ketika kita bertambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ini dicatat ya. Ya ini hikmahnya apa? Kesuksesan seseorang dalam menghafal Quran itu bukan diukur dari seberapa cepat dia menghafal, seberapa lancar hafalannya, atau seberapa banyak hafalannya. Namun kesuksesan itu ada pada mereka yang istiqomah dalam berinteraksi dengan Quran dan berusaha mengamalkan setiap ayat yang dihafal. Jadi kita menghafal itu, kita niatkan untuk mempermudah kita dalam menghafal Quran. Antum bisa menghafal Quran itu sangat bagus, sangat luar biasa, sangat hebat. Ya, tapi jadikan menghafal itu sebagai apa? Sebagai wasilah antum bisa mengamalkan Al-Quran dan bertambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Yang keempat, ya, dari apa? Orang tua susah menghafal. Ubah mindsetnya. Kemana? Semua orang bisa menghafal Quran. Karena menghafal Quran itu tidak memandang umur. Ya, tadi kan ada beberapa orang tua ya. Ada yang umur 30 tahun, ya ada 40 tahun, ada yang 49 tahun ya luar biasa, Masya Allah. Ya, ada yang 50 tahun, ya dan sebagainya. Nah, antum yang merasa sudah berumur, ya ingat teman-teman semua, bahwa menghafal itu tidak diwajibkan umur muda. Ya, berapapun umur antum, baik itu 20 tahun, baik itu 30 tahun, ataupun 60 tahun, ya, nggak apa-apa, menghafal aja. Ya, yang paling penting apa? Antum ubah dulu mindset-nya. Ya, yang pertama itu kan, bahwa menghafal itu tidak memandang umur. Yang kedua, menghafal itu tidak
tidak berpotongan dengan waktu. Jadi banyak orang yang mengatakan bahwa susah menghafal itu ketika apa? Ketika mereka mengatakan bahwa kita harus menghafalkan selama berapa tahun misalnya, selama setahun. Ya susah gitu kan. Ini kurang tepat pola pikirnya. Ya. Jadi berapapun waktu yang kita tempuh ketika menghafal, nggak apa-apa. Ya, pengen itu 20 tahun, pengen itu 30 tahun, nggak apa-apa. Karena insya Allah semua orang tuh bisa menghafalkan asal apa? Dia berusaha. Nah, di sini ada beberapa kisah nih. Yang saya kutip pertama dari Islam Post. Ya, ada nenek-nenek umur 8 tahun, 82 tahun, bayangkan. 82 tahun yang beliau ini bisa menghafal Quran. Ya, namanya siapa? Ummu Saleh. Dan beliau itu menghafal Quran ketika dia umur 70 tahun. Bayangkan, umur 70 tahun, mungkin sudah punya cucu, mungkin sudah punya cicit, ya. Tapi beliau masih ada keinginan buat apa? Menghafal Quran. Dan 12 tahun kemudian, di umur yang 82 tahun, ya, beliau mampu menghafal 30 juz. Kenapa? Karena dia mau. Ada keinginan kuat. Jadi jangan sampai kita memiliki mindset bahwa menghafal itu harus mudah. Harus ketika anak kecil, nggak harus. Karena Rasul pun ketika dia berumur, ya, atau para sahabat pun ketika dia berumur, dan sebagainya. Contoh lain lagi, ada kisah nenek 75 tahun. Beliau buta huruf, tapi bisa menghafal Quran. Bayangkan, ada nenek bernama Nenek Marisa. Ya, bayangkan, beliau tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Tapi dia terus berusaha menghafal Quran, dan luar biasanya apa? Beliau bisa menghafal Quran. Kenapa? Karena dia mau. Jadi yang membedakan apa? Antara mau dan tidak mau. Kalau antum benar-benar mau, kalau antum benar-benar ingin menghafal Quran, maka antum harus berusaha. Ya, jadi jangan sampai antum bilang pengen menghafal, tapi antum nggak berusaha. Jadi apa tipsnya? Tipsnya adalah anda pengen tips dari teman Anda ya. Anda pengen menyampaikan sebuah ilmu, ya. Tips menghafal Quran adalah kita harus punya duit. Apa? Kita harus punya duit. Singkatan dari doa, usaha, ikhlas, tawakal. Ingat ya, duit singkatan dari apa? Doa, usaha, ikhlas, dan juga tawakal. Jadi kalau antum pengen dimudahkan ketika menghafal, berapapun umur antum, antum harus punya duit. Antum memperbanyak doa, antum berusaha semaksimal mungkin, hati antum pun ikhlas. Dan yang penting apa? Antum tawakal. Jadi apapun hasilnya kita bertawakal, kita serahkan hasil akhir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menyampaikan fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kalian sudah berusaha, sudah berazam, fatawakkal 'ala Allah, udah bertawakal aja. Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Karena Allah sangat mencintai orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berapapun umur antum, pengen 20 tahun, pengen 30 tahun, atau bahkan 80 tahun, kalau antum berusaha, pasti Allah mudahkan. Gitu ya. Lanjut, poin ke berikutnya. Poin berapa? Kelima. Ya, ada orang memiliki mindset bahwa aku tidak pantas menghafal Quran. Aku banyak dosanya, aku banyak maksiatnya, aku takut juga nggak bisa menjaga hafalan Quran itu. Ubah mindsetnya. Ya, bahwa Allah yang telah memilih saya. Allah yang telah memilih saya. Jadi nggak semua orang ada hidayah menghafal Quran. Sepakat ya? Tidak semua orang diberikan hidayah menghafal Quran. Jadi kalau kita merasa banyak dosa, kita merasa banyak maksiat, kita banyak salahnya, atau kita merasa tidak pantas menghafalkan karena banyak dosa itu, maka justru ya dengan kita menghafal Quran, insya Allah dosa-dosa kita pun akan diampuni. Karena Allah menyampaikan innal hasanati yudhibana sayiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Itu kata Allah. Hasanati yudhibana sayiat. Kebaikan akan menghapuskan keburukan. Jadi kalau kita merasa banyak dosa, justru dengan kita menghafal itu akan menghapuskan dosa kita. Jadi ubah mindsetnya. Jangan sampai kita merasa banyak dosa, merasa nggak pantas, merasa nggak bisa menjaga Quran, dan kita bilang, aduh, saya nggak pantas menghafal Quran. Tapi ubah mindsetnya. Allah yang telah memilih saya. Allah telah memberikan hidayah kepada kita. Karena ingat teman-teman semua, nggak semua orang mendapatkan hidayah menghafal Al-Quran. Ya. Dan ingat teman-teman semua bahwa
Quran adalah sumber kebahagiaan. Allah menyampaikan, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Apa kata Allah? Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa bagi mereka pada pahala yang sangat besar. Jadi teman-teman semua, ya, bahwa antum ya yang menghafal Quran, yang terus bersama Quran, pasti antum mendapatkan kebahagiaan. Karena janji Allah, wa yubasysyirul mu'minin, bahwa orang-orang yang dekat dengan Quran, mereka akan mendapatkan kabar gembira. Karena apa? Annalahum ajran kabira. Karena mereka mendapatkan pahala. Dan pahala membaca Quran ada salah satu pahala yang sangat-sangat fantastis. Ya, fantastis. Ya. Karena kata Rasul, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Bayangkan. Kita misalnya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Coba hitung, ada berapa huruf yang kita baca? Ada ada ba, ada sin, ada mim, dan seterusnya. Total kurang lebih ada 14 huruf. Dan 14 huruf itu dikalikan berapa? 10 pahala. Maka kita membaca Bismillahirrahmanirrahim saja sudah 140 pahala yang kita dapatkan. Coba bayangkan, kalau kita bisa menghafal satu juz misalnya, atau kita menghafal bahkan bisa 30 juz. Bayangkan, sudah berapa pahala yang kita dapatkan. Maka beruntung bagi antum yang senantiasa membaca, senantiasa menghafal. Ya, karena Rasul pun menyampaikan, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Apa kata Rasul? Baca Quran. Bacalah Quran kata Rasul. Karena sesungguhnya Al-Quran akan datang di hari kiamat menjadi syafaat bagi para pembacanya. Jadi kalau kita senantiasa membacanya, bahkan mampu menghafalnya, maka kita pun akan mendapatkan syafaat. Jadi ubah mindsetnya ya. Jangan sampai akan saya tidak pantas menghafal Quran. Tapi ingat, Allah lah yang telah memilih saya. Jelas ya. Yang keenam, ada orang mengatakan ya, murojaah itu capek dan membosankan. Ya, ada ya. Capek banget, bosan banget ya. Tapi ubah mindsetnya. Ubah mindsetnya. Kemana? Bahwa murojaah itu penghapus dosa dan segala kesalahan. Jadi kalau kita memiliki banyak dosa, ya, kita merasa banyak maksiatnya, maka dengan murojaah ini adalah wasilah diampuni dosa-dosa kita. Kita sepakat ya bahwa murojaah kebaikan. Bahkan kalau kita murojaah Quran, satu hurufnya saja 10 kebaikan atau 10 pahala. Dan Allah menyampaikan apa? Innal hasanati yudhibna sayyiati dzalika dzikra lidzakirin wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Perbuatan-perbuatan baik itu termasuk murojaah menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah dan bersabarlah, sabar kata Allah. Kalau kita melakukan kebaikan, misalnya kita murojaah, kita capek, kita bosan, apa kata Allah? Wasbir, bersabar aja. Fa innallaha la yudhi'u ajrul muhsinin. Karena Allah itu tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Jadi semakin banyak kita murojaah, kita mengulang-ulang hafalan kita, maka semakin banyak pula dosa-dosa kita yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntung bagi antum. Antum yang senantiasa murojaah, antum menghafal, maka secara nggak langsung antum akan diampuni dosa-dosanya. Karena Rasul pun menyampaikan, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Apa kata Rasul? Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada dan iringilah atau ikutilah dosa-dosamu itu dengan kebaikan. Karena kebaikan itu akan menghapusnya. Itu kata Rasul. Jadi bayangkan. Jadi Allah sudah bilang, ya Allah sudah berfirman. Dan Nabi Muhammad pun, Nabi kita sudah menjelaskan
bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan akan menghapuskan keburukan-keburukan. Ya, jadi kalau kita memiliki mindset misalnya, aduh capek murojaah, nggak lancar-lancar, kita bosan, gitu kan? Ubah bahwa murojaah itu justru penghapus dosa-dosa kita. Jadi misalnya antum merasa banyak dosa, banyak maksiat, maka apa? Bertaubat dan memperbaiki murojaah. Jelas ya? Lanjut yang ketujuh. Ya, ada orang yang mengatakan, Ustaz, saya nggak punya waktu buat murojaah. Saya nggak punya waktu buat menghafal. Ubah mindsetnya kemana? Saya pasti bisa meluangkan waktu. Jadi orang yang mengatakan saya nggak punya waktu, cuman orangnya apa? Ya, orang yang sering beralasan, orang-orang yang bermalas-malasan. Padahal ya tugas kita itu bukan mencari waktu, tapi meluangkan waktu atau membuat waktu. Jadi jangan mencari waktu kosong buat baca Quran, tapi luangkanlah waktu khusus atau buatlah waktu khusus buat baca Quran. Saya ulang ya, jangan mencari waktu kosong buat baca Quran, tapi kosongkanlah waktu khusus buat baca Quran. Jadi ada orang beralasan misalnya ada ibu rumah tangga atau mahasiswa atau ada pegawai, pekerja dan sebagainya yang beralasan, Ustaz saya nggak punya waktu buat murajaah, saya nggak punya waktu buat menghafal. Tapi ternyata apa? Ketika dia tahajud, ketika waktu tahajud, ketika dia ba'da subuh, dia masih apa? Masih tidur, masih scroll HP. Atau ketika malam, ketika sebelum tidur, yang seharusnya bisa menghafal, yang seharusnya bisa meroja, dia apa? Nongkrong, main game, scroll HP, scroll IG, dan sebagainya. Padahal, kalau kita bisa meluangkan waktu dengan baik, pasti kita bisa. Ya, jadi apa maksudnya? Bukan saya tidak punya waktu, tapi saya harus bisa meluangkan waktu. Jelas ya? Ya. Jadi di dunia ini ada dua jenis orang. Yang pertama, dia menyibukkan dirinya dengan Quran dan melupakan dunia. Dan sebaliknya, ada orang disibukkan dengan dunia sampai melupakan Al-Quran. Coba perhatikan, kita di fase mana? Apakah kita di fase yang pertama atau yang kedua? Ya, jangan sampai kita fokus mengejar dunia sampai lupa baca Quran. Jangan sampai kita fokus mengejar dunia, kita kerja, kita misalnya kita kuliah dan sebagainya, sampai lupa tujuan utama kita. Tujuan kita apa? Tujuan kita buat beribadah, baca Quran, sholat, dan sebagainya. Jelas ya? Lanjut yang ke-8. Ya, dari bisa menghafal tanpa guru, ke menghafal itu harus ada guru. Ya, jadi ada juga orang yang, maaf ya, yang dia ini merasa hebat. Dia ini merasa bisa menghafal dengan sendiri. Ini kurang tepat. Karena menghafal itu harus ada gurunya. Kenapa? Ada satu kalimat ulama yang masyhur. Apa kalimatnya? Man lam yakul lahu syekh fa syaikhu syaitan, atau man lam yakul lahu ustadz fa ustadzu syaitan. Barang siapa yang tidak ada gurunya, maka gurunya adalah syaitan. Jadi kalau antum misalnya afan banget nih. Antum menghafal, antum murojaah, tapi antum nggak ada gurunya, maka wallahu a'lam. Ya, jadi ada tiga risiko ya. Ada tiga risiko kalau antum menghafal tapi antum nggak ada gurunya. Yang pertama, bacaan antum banyak salahnya karena fungsi guru adalah membenarkan bacaan santrinya. Yang kedua, kualitas hafal yang lemah. Ya, jadi pasti antum merasakan antum yang nggak punya teman murojaah atau antum nggak punya guru buat seorang murojaah. Pasti antum nggak akan diarahkan. Hingga apa? Hingga antum akan melemah hafalannya. Dan terakhir, antum pun akan mudah putus asa. Karena salah satu tujuan adanya guru itu untuk apa? Memberikan nasihat, memberikan motivasi, memberikan arahan. Jadi ingat ya, jadi jangan sampai kita mengatakan, aku bisa kok menghafal tanpa guru, kurang tepat. Karena menghafal itu harus ada gurunya. Ya, jangan sampai antum merasa bisa sendiri, ya jangan sampai. Nauzubillah min dzalik. Lanjut yang 9. Ya ini juga yang nggak kalah penting. Ada orang afwan banget. Dia ini menghafal, dia ini murojaah dan sebagainya. Tapi tujuan utamanya buat apa? Mengejar dunia, buat diwisuda, buat mendapatkan beasiswa, buat dan sebagainya. Ini kurang tepat, ya. Karena menghafal itu buat apa? Menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk bertambahnya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai misalnya antum menghafal Quran, antum capek-capek menghafal Quran, tapi antum fokusnya mengejar dunia. Misalnya gini, ada orang menghafal tapi tujuannya buat apa? Mendapatkan beasiswa,
Ada orang menghafal Quran tujuan untuk apa? Mendapatkan jodoh yang baik misalnya. Ada orang menghafal Quran tujuan untuk apa? Mendapatkan pekerjaan. Ya, ingat teman-teman semua bahwa Quran itu memiliki dua fungsi. Ingat ya, Quran memiliki dua fungsi. Yang pertama apa? Bisa menjadi syafaat. Yang kedua bisa menjadi laknat. Ingat ya, Quran punya dua fungsi. Yang pertama bisa jadi syafaat atau menjadi laknat. Karena Rasul menjelaskan, bukan ana. Rasul menjelaskan. Apa kata Rasul? Wal Qur'anu hujjatul laka aw alaik. Quran itu bisa menjadi hujjah bagimu atau sebaliknya. Jadi kata Rasul, Quran itu bisa menjadi syafaat atau menjadi laknat. Kalau kita menghafal Quran dengan niat Allah Subhanahu wa taala, kita ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan pahala, mendapatkan syafaat. Tapi kalau kita misalnya afwan, kita menghafal Quran, tapi niat yang mengharapkan dunia, maka justru kita mendapatkan azab. Dan hadis ini pun ya bisa kita maknakan ya semakna dengan ayat ini. Allah menjelaskan dalam surat Hud ya. Apa ayatnya? Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Apa kata Allah? Barang siapa yang dia ibadah, tapi tujuannya untuk mengejar hal-hal dunia, misalnya apa? Harta, tahta, wanita dan sebagainya. Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Memang kata Allah, memang kami akan berikan itu semua kepada mereka dan bahkan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Jadi kata Allah, orang-orang yang menghafal Quran, yang dia ibadah tapi niat untuk mendapatkan dunia, pasti Allah berikan itu semua. Ya, bahkan di dunia mereka tidak akan dirugikan. Tapi ada lanjutan ayatnya. Apa lanjutannya? Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Apa kata Allah? Mereka nih, mereka yang niatnya salah, yang mereka ini menghafal Quran, dia ibadah tapi niat untuk mengejar dunia, laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka di akhirat tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha, dan sia-sialah apa yang telah mereka usahakan. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Bayangkan, kita capek-capek menghafal, capek-capek ibadah, tapi karena niat kita yang salah, yang seharusnya kita mendapatkan pahala, justru kita mendapatkan azab. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Terakhir, ya, terakhir adalah dari saya bisa menghafal karena diri saya sendiri, ubah maksudnya kemana? Bahwa kita bisa menghafal karena karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ini nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa kecuali bantuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai antum ini merasa bisa menghafal, bisa murojaah, bisa lancar karena kemampuan diri sendiri. Salah, ini salah, kurang tepat. Karena kita bisa menghafal, kita bisa belajar, kita bisa mutin dan sebagainya. Karena apa? Karena karunia, bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menyampaikan ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah. Wahai manusia, kalian itu hakikatnya apa? Hakikatnya fakir, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu wal ghaniyul hamid. Dan Allah maha kaya dan juga maha terpuji. Jadi kalau kita menghafal, ya maka yang paling pertama apa? Kita harus percaya bahwa kita bisa menghafal itu bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua, kita pun harus senantiasa memperbanyak doa. Karena Allah menyampaikan uda'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku maka pasti aku akan ijabah. Allah pun menyampaikan ujibu da'watad da'i idza da'an. Apa kata Allah? Aku akan mengabulkan doa-doa hambaku apabila mereka meminta. Jadi kalau teman-teman semua pengen mudahkan menghafal, pengen dimudahkan murojaah dan sebagainya, maka pastikan teman-teman semua apa? Meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah 10 poinnya. Oh ya, sebelum itu saya pengen menjaga doa berdoa ya yang bisa teman amalkan. Doa pertama simpel aja. Allahumma inni as'aluka hifdzal anbiya wa fahmal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Allah, aku memohon kepadamu hafalan seperti hafalan para nabi, pemahaman seperti pemahaman para rasul, dan ilhamnya seperti ilhamnya para malaikat. Iya, juga saya pengen memberikan info, nanti
insya Allah di grup akan saya share ya untuk linknya, untuk PDF-nya. Jadi bagi teman semua yang mungkin ketinggalan ya dan tadi nggak ikut kajian dari awal, nggak usah khawatir ya, karena insya Allah nanti dikirim link rekamannya sekaligus PDF-nya insya Allah. Ya. Doa kedua, doa agar kita bisa mencintai Quran. Allahumma rzuqni hubbal Quran wasyauqa ila qiraatih. Ya Allah, ya aku anugerahkanlah kepadaku mencintai Quran dan rindu dengan membacanya. Ya, itulah 10 mindset yang harus kita perbaiki ya. Nanti insya Allah akan dikirim rekamannya sekaligus PDF insya Allah di grup insya Allah. Oh ya, sebelum kita tutup ya, Ana ingin promosi atau izin menjelaskan ya. Insya Allah di pekan depan ya hari Sabtu dan juga Ahad ya, Ana punya kajian eksklusif ya. Kajian ini nggak buat umum. Jadi kalau hari ini free buat umum ya, ada kajian berbayar free apa namanya infak seikhlasnya. Jadi antum boleh infak berapapun, pengen 10.000, pengen 20.000, pengen 50.000, boleh berapapun itu, ya silakan daftar ke nomor admin. Jadi ini kajian ya, judulnya apa? Rahasia sukses menghafal Quran. Ya, jadi akan dijelaskan beberapa materi penting. Jadi insya Allah nanti akan ada 2 pertemuan ya. Lihat ya. Nanti ada materi. Yang pertama, 8 alasan ketika kita menghafal Quran. Ya, kenapa kita harus menghafal Quran. Yang kedua, mindset yang harus diubah ketika menghafal. Nah, yang ketiga nih, ada metode terbaik untuk menghafal. Yang keempat, ada materi tentang apa? 3 ujian terbesar penghafal Quran zaman now. Berikutnya, agar menghafal dan merujuk terasa nikmat. Berikutnya, cara mengatur waktu menghafal dan murojaah. Lalu ada 12 doa. Ingat ya, 12 doa bayangkan banyak. 12 doa agar kita dimudahkan ketika menghafal. Dan terakhir, ikhtiar agar hafal lancar. Nah, antum akan mendapatkan beberapa fasilitas penting. Apa aja? Antum mendapatkan pembelajaran 2 pertemuan. Ya, antum pun ada grup sharing dan tanya jawab. Ya, antum pun bisa konsultasi eksklusif. Boleh, apapun chat ke Ana buat konsultasi. Antum pun mendapatkan rekaman dan PDF-nya. Antum pun akan mendapatkan sertifikat sekaligus antum pun akan mendapatkan 5 ebook gratis. Dengan apa? Dengan antum infak seikhlasnya. Berapapun itu. Ya, pengen 20.000, pengen 50.000, pengen 100.000, pengen 1 juta, boleh berapapun itu. Ya, jadi bagi teman semua ya yang pengen daftar ke kajian ini ya, silakan ya hubungi nomor admin ya. Di mana? Di 0898 2247 881. Insya Allah kajian ini kajian-kajian yang enggak buat umum ya, tapi insya Allah bermanfaat buat teman-teman semua yang sedang berjuang menghafal Quran. Ya, silakan ya hubungi nomor admin di 0898 2247 881. Insya Allah untuk info lengkapnya pun insya Allah akan Ana kirimkan di grup insya Allah. Oke. Oh ya, selain itu saya pun izin promosi buku. Ya, jadi seperti yang saya jelaskan di awal, saya punya buku yang masih aktif dijual. Ada 3. Bukunya apa aja? Yang pertama, penghafal Quran tapi maksiat. Ini ya, yang pertama, penghafal Quran tapi maksiat. Yang kedua, hafal Quran kepacaran. Dan yang ketiga, murojaah Quran seziyadah. Ya, 3 buku ini berapa harga aslinya? Harga aslinya 267. Ya, kalau satu paket ya. Ya, tapi buat antum, khusus buat antum, ya. Untuk antum, ya, cuma buat 10 orang pertama aja. Ya, jadi buat 10 orang pertama aja, ya, akan mendapatkan diskon khusus berapa? 230.000 dan sudah sama ongkir ke seluruh Indonesia. Pengen antum di Papua, pengen di Sumatera, di Aceh, Kalimantan, dimanapun antum, ya, akan mendapatkan diskon besar-besaran. Ya, jadi 3 buku tadi ya, penghafalan maksiat, ya hafidhul pacaran dan juga merujuk Quran seziyadah. 3 buku ini saya jual berapa? 230.000 aja dan sudah sama ongkirnya. Khusus buat siapa? Buat antum para peserta kajian pada malam ini. Silakan pesan ke mana? Pesan ke nomor aneh ya. Ini nomor Turki ya. Jadi depannya 90 536 249 1833. Nanti pun insya Allah untuk infonya akan Anda share juga di grup. Jadi silakan. Ini buat apa? Buat 10 orang pertama aja. Ya, kalau ada orang 11, maka harganya kembali ke 267. Silakan ya. Jadi ada 3 buku. Penghafal konten maksiat, ya, hafizul pacaran, dan juga Murojaah Sejadah. Ya, 3 buku ini cuman 230.000 aja. Ingat ya, cuman
230.000 aja dan sudah sama ongkir. Ya, silakan hubungi nomor Ana di 90536 249 1833. Oke, selain itu saya pun punya kelas tahfidz. Ya, kami punya kelas tahfidz namanya kelas tahfidz Khatamul Quran. Dan insya Allah hari Senin nanti akan mulai batch yang baru. Ya, batch Desember. Jadi bagi antum yang pengen menghafal, pengen murojaah, tapi bingung cari guru di mana, pengen murojaah dan pengen melancarkan hafalannya, tapi bingung cari guru di mana, atau antum misalnya, antum anak kuliahan, antum sibuk, antum misalnya, misalnya apa namanya, ibu rumah tangga, dan antum pengen menghafal dan murojaah, tapi bingung cari guru di mana, maka silakan daftar ke kelas tahfidz kami di kelas tahfidz Khatamul Quran. Jadi ada kelas program private itu buat orang benar pengen lama banget untuk kelas tahsinnya dan kelas murojaah atau kelas menghafalnya. Ada juga kelas ziyadah untuk menghafal saja. Ada juga kelas murojaah. Ya, silakan bagi teman-teman semua yang pengen ikutan kelas tahfidznya, langsung daftarkan diri antum ke nomor berikut: 0898 2247 881. Insyaallah ya, antum akan mendapatkan fasilitas yang luar biasa. Apa keunggulannya? Pertama, waktunya fleksibel, pengajar pun berpengalaman, biaya terjangkau, ada kajian rutin, kelas Ikhwan Ahad pun dipisah. Ya, antum akan mendapatkan sertifikat dan antum pun akan mendapatkan komunitas penghafal serta mengutamakan kualitas. Ya, silakan bagi teman semua yang nggak mau ketinggalan, langsung hubungin nomor Anda ya di 0898 2247 881. Oke, barakallahu fikum. Oke, sebelum kita tutup ya, mungkin Ana izin mengajak antum untuk apa? Untuk foto bersama. Ya, silakan teman-teman semua, boleh dibuka kameranya ya. Dibuka kameranya. Insya Allah kita akan foto bersama-sama. Silakan buka kameranya ya. Kita akan foto bersama-sama. Fun. Silakan bagi teman semua ya. Insya Allah sekarang kita akan dokumentasi ya. Kita akan dokumentasi ya. Kita akan foto bersama. Silakan ya, tampakkan wajah terbaik antum. Ya, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik ya, silakan dibuka. Kita foto bersama ya. Nanti insya Allah untuk fotonya Anda akan kirim di grup insya Allah. Bentar. Oke, sudah semua? Oke, sebentar. Eh, ini ngelag dulu. Oke, kita foto bersama ya. Dari saya pertama, siap? Satu, dua, tiga. Oke, coba saya cek dulu ya, sebentar. Oh, bagus. Kita ulang ya, saya pertama ulang lagi ya, sekali lagi ya. Siap? Sebentar. Ini internetnya belum salah. Satu, dua, tiga. Oke, alhamdulillah. Barakallahu fiik. Set kedua, kita juga foto. Satu, dua, tiga. Oke, barakallahu fiik. Oke, setelah ini kita akan lanjut ke sesi pertanyaan. Silakan bagi teman semua yang mau bertanya. Mungkin saya batasi aja ya. Mungkin cuma tiga pertanyaan aja lah. Biar nggak kebanyakan. Silakan bagi teman semua yang pengen bertanya, apapun itu seputar menghafal ya. Seputar menghafal. Silakan yang mau bertanya apapun itu seputar menghafal. Silakan angkat tangannya dan sampaikan pertanyaannya. Oke, ada Kak Munisa Hana. Silakan Baik, menyampaikan pertanyaannya. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah Ustadz, izin bertanya terkait materi yang sudah dipaparkan tadi. Pertanyaan saya, apa ada contoh yang konkret dari pengalaman pribadi Ustadz tentang bagaimana mindset yang salah mempengaruhi proses penghafal Al-Quran? Dan apa saran Ustadz untuk para pengajar atau mentor dalam membantu murid-murid mereka mengembangkan mindset yang benar dalam menghafal Al-Quran? Terima kasih. Oke. Jadi
sedikit berkisah dulu ya, sedikit cerita. Dulu ketika Anda awal mulai menghafal, ketika kelas 10 ya atau kelas 1 SMA, dulu Anda punya target itu, punya mindset itu bahwa saya harus cepat menghafal. Ya, saya pun memiliki mindset bahwa cepat menghafal itu suksesnya dalam proses menghafal. Dan ternyata ketika saya mindset seperti ini kurang tepat ternyata. Akhirnya apa? Allah tidak permudah. Ya, sulit banget menghafalnya. Bahkan saya jauh dari kata target. Ya, saya nggak banyak hafalannya. Terus juga nggak lancar hafalannya. Tapi ketika ada teman saya dan juga guru saya memberikan nasihat bahwa sukses menghafal itu bukan ketika lancar, bukan ketika kita banyak hafalannya, tapi ketika kita apa? Bisa istiqomah, kita pun bisa mengamalkannya. Dan alhamdulillah, ketika saya ubah mindsetnya, Allah mudahkan. Allah mudahkan, Allah lancarkan, Allah berikan kemudahan dan sebagainya. Maka bagi teman semua pun yang pengen dimudahkan ketika menghafal, pengen dilancarkan dan lain sebagainya, maka pastikan teman-teman semua pun harus memiliki maksud seperti ini. Bahwa sukses menghafal itu bukan tentang seberapa cepat, tapi tentang seberapa kuat kita bertahan dan mampu atau berusaha mengamalkan ayat-ayat yang kita hafal. Ya, dan terkait untuk pengajar, ya, pengajar itu ya memang ujiannya sangat berat. Ya, kita ini harus memberikan masukan atau memberikan arahan kepada semua santri kita bisa menghafal Quran. Maka yang paling penting itu kita senantiasa menjadi contoh dulu yang pertama. Ya, menjadi teladan. Karena sebaik-baik pendidikan adalah menjadi teladan. Seperti apa? Seperti Rasulullah SAW. Jadi ketika Rasul bilang A, pasti Rasul itu udah mengamalkannya. Maka ketika kita sebagai guru pengen mengatakan A, mengatakan B dan C dan sebagainya untuk santri kita, maka pastikan kita pun harus seperti itu. Misalnya seperti ini. Kita bilang ke santri kita harus lancar, kita harus istiqomah. Maka pastikan kita menjadi teladan. Kita pun lancar, kita pun istiqomah. Itu bayangkan, ada guru yang mengatakan, kamu harus rajin baca Quran. Tapi ternyata gurunya nggak baca Quran. Apakah santri akan semangat ya? Enggak. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya guru pun harus senantiasa memberikan nasihat kepada semua santrinya. Ya, memberikan nasihat, memberikan arahan dan juga sebagainya. Dan yang ketiga tentunya memberi doa. Ya, jadi kita pun sebagai guru harus senantiasa mendoakan semua santri kita agar mereka pun diberikan pemahaman dan juga diberikan kelancaran ketika proses menghafal. Jadi gitu ya untuk Kahana ya. Jadi tadi apa? Yang pertama, kita harus menjadi teladan ya. Lalu kita pun harus bisa memberikan nasihat serta bisa memberi doa gitu. Gitu ya. Barakallahu fiik. Oke, lanjut sekarang ke Aulia Rofia. Silakan. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya sekaligus Waalaikumsalam. sharing dan minta nasihat sekaligus arahan, Kak. Bagaimana cara untuk bisa menyinkronkan antara hati, pikiran saat menghafal murojaah ataupun tadabur. Terkadang itu benar lisannya itu membaca Al-Quran, tapi pikirannya itu melayang-layang kemana-mana dan gampang sekali terdistraksi dengan hal apapun itu. Lalu yang kedua, eh, cerita ini sekaligus minta arahan. Dulu kan saya mondok ya Kak, di mondok sambil ngafal. Nah, dan saya tuh pengen banget bisa khatam Al-Quran 30 juz itu waktu bisa saat lulus SMA. Nah, target itu belum bisa tercapai. Lalu waktu di akhir kelas 12 itu kan saya punya problem di pondok. Entah itu problem sama teman-teman ataupun guru. Lalu saya lalu saya memutuskan untuk pikiran saya selalu pulang, pulang, pulang dan pulang. Dan akhirnya saya pulang ke rumah. Dan setelah itu saya di rumah ini saya setiap hari menangis, menangis dan menangis, menangisi hafalan karena nggak lancar-lancar, karena tidak sesuai dengan target dan karena banyaknya masalah juga yang berturut-turut. Nah, terus saya minta arahan dari Kasat, uh, apakah saya habis ini melanjutkan di pondok yang dulu untuk menghafal atau saya memutuskan untuk kuliah dengan arahan orang tua, tapi saya tidak sangat tidak mengenakkan sekali, padahal tidak sesuai dengan apa yang saya impikan, nggak sefrekuensi dengan apa yang orang tua bilang, atau saya pindah pondok ke pondok yang khusus tahfidz. Sudah gitu aja Kak, syukron. Assalamualaikum. Oke, yang pertama, bagaimana cara mensinkronkan ya ketika kita menghafal
tadabbur dan sebagainya. Kadang kita sering terdistract, maka caranya apa? Caranya antum cari waktu terbaik. Ya, cari waktu terbaik. Dan salah satu waktu terbaik adalah ketika apa? Ketika tahajud. Antum bangun malam, antum murajah, antum tadabbur. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wata'an wa aqwamu qila. Sesungguhnya bangun malam itu lebih kuat pengaruhnya terhadap jiwa dan lebih mantap ucapannya. Ya, jadi kalau kita pengen lebih tadabbur, ya, lebih nikmat tadabburnya, lebih nikmat menghafalnya, ya, lebih mantap ucapannya, ya, maka pastikan kita bangun malam. Tapi sayangnya masih banyak para penghafal Quran yang lalai terhadap bangun malamnya. Ya, dia ngaku penghafal Quran, tapi dia nggak tahajud. Ya, Anda bisa mengatakan bahwa penghafal Quran sesungguhnya adalah ketika dia bisa bangun tiap hari buat sholat tahajud. Ya, jadi kalau ada orang yang mengaku hafal Quran, ya, tapi dia nggak pernah tahajud, ya dia bukan penghafal Quran. Ya, karena ya sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasul, ya, Nabi Muhammad itu bangun malam jam 2 jam 3 buat apa? Sholat tahajud, merojah berjus-jus, bahkan sampai kaki bengkak. Kenapa? Karena waktu terbaik buat murojaah, buat tadabbur ada ketika apa? Ketika tahajud. Oke, bagi teman semua yang pengen mendapatkan kenikmatan ya ketika tadabbur dan sebagainya, maka pastikan teman-teman semua pun harus membiasakan diri untuk bangun malam. Ya, itu pertanyaan pertama. Lalu yang kedua, terkait pilihan antum. Ya, itu sebenarnya bukan hak Anda buat memberikan nasihat, memberikan arahan. Ya, arahan dari Anda, silakan antum minta nasihat kepada guru-guru antum dan terus kepada siapa? Kepada orang tua antum. Antum minta pendapat mereka dan juga yang gak kalah penting antum istikharah. Ya. Jadi istikharah itu bukan masalah nikah aja, tapi masalah gini pun misalnya antum antara pengen lanjut ini atau apa dan sebagainya, antum pun istikharah, minta minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita minta nasihat, minta minta dipilihkan. Ya. Jadi kita istikharah dan ada pilihannya dan mantap. Dan orang tua ridho, maka ambil pilihannya. Jadi Anda nggak bisa menjawab, jawaban Anda cuma itu. Ya, cuman silakan istikharah, minta pendapat orang tua, pendapat guru antum, ya, dan lihat. Ya, jadi hasil istikharah itu nggak harus mimpi. Jadi hasil istikharah itu ketika apa? Ketika ada kemantapan hati. Jadi ketika antum istikharah dan ada kemantapan hati, yaitu hasilnya gitu ya. Gitu ya. Barakallahu fiik. Oke, terakhir, silakan Kak Citra. Yang mau bertanya silakan. Baik, terima kasih Ustadz. Ini untuk masalah menghafal anak pribadi gitu Ustadz. Alhamdulillah untuk apa sih memorize gitu loh untuk menghafal sangat dimudahkan sekali gitu sama Allah. Cuma saya kok ngerasa ini tuh hafalan saya tuh cuma ada di otak ya gitu. Belum sampai ke hati karena mungkin saya juga nggak bisa bahasa Arab ya Ustadz. Jadi saya nggak tahu gitu. Apa yang saya hafal tuh ayat tentang apa gitu. Saya iya, saya baca artinya gitu. Cuma nggak mungkin kurangnya iman saya juga gitu Ustadz. Bagaimana tipsnya biar senantiasa kita juga mengamalkan apa yang kita hafalkan gitu Ustadz. Tapi juga kita paham biar mudah juga menyampaikan ke anak-anak gitu. Khususnya untuk pribadi saya juga biar eh karena saya ngerasanya kok sifat saya masih kayak gini-gini aja ya, kok masih banyak ngeluh juga gitu. Kok kayak masih mempertanyakan. Kan kalau tingkat keimanan kita sudah tinggi ya Ustadz, eh ada lah gitu loh. Oh ya udah gitu, udah berpasrah aja gitu. Cuma kadang ini nih saya tuh memikirkan gitu. Ini nih saya nih lagi di mode mengkritisi keadaan apa memang saya tuh kurang iman aja gitu Ustaz. Jadi mungkin itu ya, jadi kayak sayanya gimana ya Ustaz caranya gitu biar kita senantiasa meresapi apa yang kita baca juga. Terima kasih Ustaz sebelumnya. Oke. Jadi salah satu PR para penghafal Quran adalah ketika apa? Ketika mereka meninggalkan tadabbur. Ya. Jadi
salah satu cara kita bisa merasakan kenikmatan, kelezatan Al-Quran dengan tadabbur. Jadi ada imam bernama Badruddin Az-Zarkashi, beliau pernah mengatakan, barang siapa yang tidak memiliki ilmu, pemahaman, takwa, dan juga tadabbur, maka dia tidak akan pernah merasakan kelezatan Quran sama sekali. Saya ulang ya, Al-Imam Badruddin Az-Zarkashi mengatakan, barang siapa yang tidak memiliki ilmu, pemahaman, takwa, dan juga tadabbur, maka dia tidak akan merasakan kenikmatan Al-Quran sama sekali. Itu kata beliau. Jadi kalau kita menghafal dan sekarang merasa apa namanya cuman di otak aja, tidak di hati, ya mungkin kita nggak punya 4 poin ini. Pertama ilmu, nggak punya pemahaman, nggak punya takwa, dan juga nggak pernah tadabbur. Ya minimal apa? Minimal berusaha mencari ilmu, ya seputar agama, seputar Quran dan sebagainya. Pemahaman, kita pun harus berusaha memahami Al-Quran. Kadang kita tuh menghafal tapi kita nggak paham. Bahkan masih ada orang dia baca Al-Fatihah pun nggak paham. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim dan seterusnya. Ada orang baca Al-Fatihah masih nggak paham. Ini kan tepat. Maka kita harus memiliki pemahaman dengan apa? Ikut-ikut kajian, ikut kajian tafsir dan sebagainya. Membaca, ya. Dan juga takwa. Yang ketiga takwa. Jadi kalau kita afwan ya, takwa kita masih sering-sering turun ya, kita sering melemah ya, maka itu kita tidak akan mendapatkan kenikmatan Quran. Maka sembari kita menghafal, kita pun meningkatkan takwa dengan apa? Misalnya kita mulai puasa, mulai sedekah, kita mulai sholat rawatib, qobliyah ba'diyah, sholat tahajud, ya. Dan tentunya meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Dan terakhir, tadabbur. Ya, ini yang paling sering para penghafal lupakan. Allah menyampaikan afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Tidaklah mereka menghayati Quran, tidaklah mereka mentadabburi Quran, atau hati mereka sudah terkunci. Jadi orang-orang yang maaf yang nggak pernah tadabbur, ya itu hatinya mati, hatinya terkunci. Akhirnya apa? Tidak merasa nikmat. Jadi nasihat buat kita semua, termasuk buat Anda pribadi, ya. Kalau kita pengen mendapatkan kenikmatan Quran, maka maksimalkan 4 poin ini. Apa itu tadi? Ilmu, pemahaman, takwa, dan juga tadabbur. Jadi kalau kita nggak punya ilmu, nggak punya pemahaman, nggak punya takwa, nggak pernah tadabbur, maka mustahil kita mendapatkan kenikmatan Al-Quran. Barakallahu fiik, semoga terjawab ya. Mungkin kita cukupkan pada sesi kali ini. Alhamdulillah. Ini aneh udah ngomong sejam lebih nih. Alhamdulillah luar biasa. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga segala materi, semua materi yang disampaikan ya bisa bermanfaat buat antum semua termasuk anda pribadi. Dan juga ini mohon maaf kalau misalnya masih ada kekurangan ya. Kita sebentar ya. Apakah masih ada pertanyaan? Di kolom komentar nggak ada ya? Bisa cek dulu di kolom komentar. Insya Allah nggak ada ya. Tapi berarti untuk insya Allah akan anda kirim malam ini insya Allah sama apa namanya dokumentasinya insya Allah. Tapi tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ya, jazakumullah khair, barakallahu fikum. Semoga kita semua ditemukan kembali di surganya Allah kelak. Amin. Amin ya Allah rabbal alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukur Ustaz atas ilmunya yang Masya Allah sangat bermanfaat bagi kami semuanya. Mudah-mudahan menjadi pahala jarih buat Ustaz dan ya, kami bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Oke. Selanjutnya teman-teman kita tutup webinar ini dengan bersama-sama baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, dari saya apabila ada salah mohon maaf dan terima kasih atas waktunya. Semoga kita semuanya dilancarkan urusannya dan diberkahkan hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Dari saya pamit undur diri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.